Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan seminar kerja praktik dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pendataan Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Kaisar Jasmina Bisa dengan NIM 2108096041 dari kelas TI 6B. Tempat kerja praktik saya ada di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil instansi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang didirikan pada tahun 1981 dan aktif beroperasi sejak tahun 1982. Merupakan bagian penting dari Direktorat Jenderal Imigrasi, kantor ini berfokus pada pelayanan publik terkait dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, intelijen, penyidikan, dan lintas batas, serta kerjasama luar negeri. Meskipun telah mengalami 9 pergantian pimpinan, kantor ini tetap mempertahankan kualitas pelayanan dengan 63 pegawai saat ini. Prasarana gedung dan fasilitas telah diperbarui seiring waktu, termasuk pemindahan kantor di lokasi permanen di Jalan Siliwangi nomor 514 Krapyak, Semarang. Kemudian ada bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan rancang bangun sistem informasi pendataan warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. Latar belakang saya membuat rancang bangun sistem informasi pendataan warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang adalah perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai sektor, menjadikan komputerisasi kebutuhan mendasar, informasi yang cepat dan akurat sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan, terutama di dunia bisnis. Kemajuan teknologi mendorong bisnis memanfaatkan peluang dengan menggunakan komputer sebagai alat utama pengolahan data. Namun, banyak instansi pemerintah masih tertinggal dalam mengadopsi teknologi ini, menyebabkan inefisiensi dalam layanan publik. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang adalah instansi pelayanan publik yang sangat bergantung pada penggunaan aset untuk proses bisnisnya. Mereka juga bertanggung jawab mengevaluasi lalu lintas keimigrasian sesuai kebijakan teknis. Paspor menjadi penting untuk perjalanan internasional dan merupakan sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi pendataan warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen data. Sistem ini diharapkan mempermudah pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan data secara terstruktur sehingga meningkatkan kualitas layanan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Kemudian, rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana merancang sistem informasi pendataan warga negara asing yang diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang saat ini. Yang kedua ada apa saja kendala dan kelemahan sistem pendataan warga negara asing yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sistem informasi pendataan warga negara asing yang ideal untuk diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang agar dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada batasan masalah. Yang pertama, ada analisis yang dilakukan hanya mencakup sistem pendataan warga negara asing yang saat ini diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. Yang kedua, ada penulis tidak membahas aspek keamanan website, termasuk pelindungan terhadap serangan siber, pengamanan data pengguna, dan mekanisme enkripsi. Yang ketiga, ada penulis tidak membahas proses deployment website, termasuk konfigurasi server, pengaturan hosting, dan prosedur peluncuran sistem ke lingkungan produksi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kerja praktek. Yang pertama, mengembangkan sebuah sistem informasi yang mampu mendata warga negara asing dengan efisien dan akurat di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. Yang kedua, ada mempermudah proses pengambilan keputusan terkait
warga negara asing dan mengurangi kesalahan data dan meningkatkan akurasi pendataan WNA. Yang ketiga, ada merancang sistem informasi pendataan WNA yang baru yang efisien, efektif, dan terintegrasi. Metode penelitian yang saya ambil adalah metode waterfall yang terdiri dari 4 tahapan sistem informasi. Yang pertama, ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada pengodaian, dan yang terakhir ada pengujian. Sumber yang saya ambil yaitu sumber dari Sukamto dan Salahuddin. Selanjutnya, kita memasuki hasil dan pengembahasan rancang bangun sistem informasi pendataan warga negara asing di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi sistem. Sistem informasi pendataan warga negara asing di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan memantau data warga negara asing di wilayah kerja kantor tersebut. Sistem ini memiliki antarmuka pengguna intuitif yang memudahkan staf memasukkan, mengedit, menghapus, dan mencari data dengan cepat dan akurat. Fitur validasi memastikan keakuratan informasi yang dimasukkan. Basis data terstruktur menyimpan informasi identitas, status keimigrasian, dan data penting lainnya. Sistem ini mendukung pengolahan data secara keseluruhan dengan fungsi pencarian, penyortiran, dan serta terintegrasi dengan sistem internal lain di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang. Implementasi yang tepat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan informasi warga negara asing, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian, use case diagram. Di use case diagram yang saya buat, terdapat dua menu login yang bisa dilihat. Yang pertama ada menu login dari user. User bisa melihat user dan data WNA, kemudian bisa membuat data WNA. Yang ketiga ada melihat riwayat data WNA. Setelah itu, menu login admin bisa melihat riwayat data WNA, melihat list user WNA. Yang terakhir ada menambah data user WNA. Kemudian activity diagram. Activity diagram terdiri dari dua, yaitu user dan admin. Dari user, sebelum memiliki akun bisa registrasi terlebih dahulu, kemudian bisa login, kemudian menambah data WNA, selanjutnya melihat data WNA. Di menu activity diagram admin terdapat login, melihat user WNA, menambah data user WNA, yang terakhir ada melihat data WNA. Kemudian ada Entity Relationship Diagram. Di Entity Relationship Diagram atau RED yang saya buat, terdapat dua. Yang pertama ada login. Di menu login yang saya buat, terdapat ID login, password, tanggal lahir, alamat, level, nama, username, tempat lahir, dan email. Di RED yang data WNA, terdapat ID WNA, ID login, nomor paspor, nama, negara, domisili, jenis izin tinggal, instansi, status, keperluan, dan jenis izin tinggal. Di sini ada tampilan awal user interface, rancang bangun sistem informasi pendataan warga negara asing yang telah saya buat. Dari kesimpulan rancang bangun sistem pendataan warga negara asing di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang yang telah saya buat, yaitu dari hasil implementasi rancang bangun sistem informasi pendataan warga negara asing di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan data keimigrasian. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai prosedur
keimigrasian seperti pemberian dokumen perjalanan, penentuan status keimigrasian, dan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Dengan menggunakan teknologi komputerisasi dan jaringan komunikasi, sistem ini memungkinkan proses pencatatan, penyimpanan, dan pemrosesan data warga negara asing dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, sistem informasi ini juga dirancang untuk mempermudah akses informasi bagi pengguna, baik internal seperti pegawai kantor, imigrasi, maupun eksternal seperti warga negara asing yang membutuhkan layanan keimigrasian. Fitur-fitur seperti dashboard Amin memberikan tampilan yang intuitif dan mudah digunakan untuk monitoring dan pengolahan data secara real-time. Sementara halaman registrasi user dirancang untuk memudahkan pendaftaran dan pengajuan permohonan keimigrasian. Dengan implementasi sistem informasi ini, diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang. Selanjutnya kita langsung ke tampilan dari website yang telah saya buat. Di bagian backend yang saya telah buat, di sini ada dua data, yaitu dari data admin dan data user. Kemudian error. Oke, selanjutnya kita memasuki database dari sistem informasi pendataan warga negara asing. Yang pertama ada menu login yang termasuk di bagian-bagian user. Kemudian ada menu ini untuk bagian data yang sudah masuk. Kita langsung saja ke bagian website yang telah kita buat. Di tampilan awal bagian login, terdapat tulisan username dan password. Bagi user yang belum memiliki akun, bisa langsung ke bagian daftar belum punya akun di sini. Selanjutnya, kita isi register dulu untuk user yang belum mempunyai akun. Kita isi dulu, kita search, passwordnya mungkin 123, tempat lahirnya kita isi sesuai data yang telah diberikan oleh dokumen asli. Kita isi data sesuai dokumen asli. Setelah fitur register udah terisi semua, kita langsung pencet fitur register. Setelah itu akan berhasil masuk, data-data tersebut akan masuk di database yang sudah ada. Dan kita bisa join dengan akun yang kita daftarkan tadi. Di bagian website yang kita buat, di bagian dashboard terdapat user interface-nya seperti ini, yang di sini ada data user, kemudian kita bisa melihat jumlah data WNA yang sudah memasukkan data. Kemudian kita sebagai user kita bisa menambahkan data. Kita isi ini nomor paspornya mungkin 7777 gini.
zona negaranya mungkin Taiwan. Kita isi sesuai dokumen asli seperti di dalam file-file asli yang sudah dikirimkan di kantor imigrasi. Di bagian jenis izin tinggal, di kantor imigrasi, itu ada jenis 3 izin tinggal sebelum memasuki Indonesia. Yang pertama, izin ITK. Yang kedua ada izin tinggal sementara. Dan yang ketiga ada izin tinggal tetap. Sesuai dengan data yang sudah ada di kantor imigrasi. Kita ambil izin tinggal sementara. Kita isi keperluan apa warga negara asing ini datang ke Indonesia, misal untuk menikah. Oke, kita simpan. Data yang sudah kita buat tadi, ada tulisan sukses berhasil menambahkan data. Otomatis data tersebut sudah masuk ke dalam website yang saya buat. Sini data-datanya sudah kita buat. Di bagian riwayat list juga kita bisa melihat data-data WNA lain yang sudah masuk di dalam website dan database yang kita buat. Di bagian search juga bisa mencari nama kita, nama data warga negara asing tersebut. Dan bagian pojok kanan atas bisa untuk langsung di fitur menambahkan data. Oke. Sini juga ada fitur bersihkan untuk menghapus secara langsung. Selanjutnya kita ke menu admin. Kita logout dulu dari pojok kanan atas ini. Menu admin itu sudah di setting di dalam database yang dibuat. Di sini username-nya admin, kemudian password-nya admin123. Kita langsung ke login. Oke. Di dalam tampilan awal, user interface admin itu sama dengan user interface user. Yang di sini kita bisa melihat total data WNA yang telah masuk dan total user yang sudah registrasi. Setelah itu, di dalam fitur admin di sini kita bisa melihat list data WNA yang sudah masuk dari user yang tadi. Di admin kita bisa mengaksi seperti apakah data Afifah Basmah itu sesuai dengan dokumen asli yang sudah dikirimkan, yaitu dokumen hard file yang sudah dikirimkan di kantor imigrasi. Jika sesuai, kita bisa aksi untuk admin bisa diterima. Oh, ini udah. Misalnya ini udah diterima. Oke. Untuk misalnya dari Guntur Saifuddin ini, data-data hard file yang telah dikirimkan tidak sesuai dengan data yang dimasukkan, kita bisa menolak data tersebut untuk admin. Kita tolak, kita terima. Oke. Setelah itu, untuk admin ada fitur tambah user. Di user ini kita bisa menambahkan user di fitur admin ini. Misal kita buat meja, username-nya Taja, password-nya 123, tempat lahirnya Pakistan dengan birunya 3. Kita isi data tambah user di atas sesuai dengan pengguna. Emailnya kita isi dulu, alamatnya mungkin Bandung. Setelah tambah data user terisi semua, kita bisa langsung menyimpan data. Data kemudian akan masuk di bagian list data. Di sini adalah data-data yang sudah masuk untuk bagian user. Kemudian kita bisa logout. Jadi mungkin segini
Mungkin cukup sekian seminar kerja praktek, presentasi seminar kerja praktek dari saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pendataan Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. Apabila ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan di dalam video, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.